Engkau yang pegang hidup kami, Engkau yang pegang setiap saat. Engkau yang pegang kendali atas seluruh dunia. Kami percaya ini waktunya Tuhan. Kau bawa kami ke puncak destiny. Kau bawa kami from peak to higher peak. Supaya setiap kami tenggelam dalam rencanamu. Menyelesaikan apa yang kau mau. Mari bicara Tuhan. Tembusi hati kami. Ruah Roh Kudus. Biarkan Roh-Mu terus membakar hati kami. Biarkan Roh-Mu melingkupi dan sayap-Mu mengangkat kami. Sampai setiap kami menggenapkan apa yang kau mau. Bicaralah Tuhan. Batalkan semua yang bukan daripada-Mu. Dan biar kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, tema bulan ini adalah puncak, saudara, destiny. Ada banyak orang berpikir destiny, saudara, dicapai, saudara, ketika kita punya ambisi besar. Tapi visi dengan ambisi sangat berbeda. Visi adalah dari Tuhan, ambisi dari kita. Visi, saudara, biasanya justru terjadi karena kita meletakkan. Saudara, ambisi karena kita berjuang habis-habisan. Saudara, visi karena kekuatan Roh Kudus. Sedangkan ambisi karena kekuatan manusia kita. Saudara, dan hari ini kita bicara tentang destiny. Itu bukanlah ambisi tapi visi. Saudara, dan setiap kali kita bicara tentang visi, tentang destiny, maka dalam perjalanannya akan ada mesbah. Setiap kita, kalau kita berani meletakkan mesbah, maka kita mendapat perjanjian. Dan di ujung perjanjian itu, ada pengenapan, ada puncak destiny. Saya berharap setiap kita, siapapun saudara, mari kita menyukai mesbah. Walaupun seringkali orang takut, orang marah, orang melarikan diri dari mesbah. Tapi saya mau belajar dan kita sama-sama belajar bahwa mesbah tidak untuk menghabisi kita. Mesbah tidak untuk menyakiti kita. Tapi mesbah adalah jalan pintas untuk mencapai perjanjian. Dan perjanjian adalah jaminan untuk puncak destiny. Saudara, kita akan belajar dari 5 orang. Mereka orang-orang yang meletakkan mesbah dengan cara, momen, dan kesempatan masing-masing. Saudara, seringkali kita berpikir kita bisa menciptakan mesbah. Tapi mesbah seringkali tidak bisa muncul pada saat kita mau. Tapi justru di saat kita tidak sangka, di saat keadaan tidak enak, disitulah mesbah ditawarkan. Dan saya berharap setiap kita bereaksi benar dengan berkata ya untuk mesbah yang ditawarkan. Saudara, kita belajar dari Nuh. Saudara, mesbahnya bukan pada waktu saudara dia meletakkan, membakar saudara binatang yang tidak haram. Tetapi mesbahnya adalah di dalam kapal. Ketaatan dan kesetiaannya kehidupan, memelihara kehidupan. Mesbah di Bahtera, saudara bayangin ya, di Bahtera itu 370 hari. Saudara, lebih dari setahun, saudara. Manusianya 8 orang, total binatang diperkirakan 7.500 ekor. Jadi 8 orang harus memelihara 7.500 ekor binatang. Saudara bisa bayangkan. Saudara, hewan yang tidak haram sekitar 3.000 sampai 6.000. Saudara ya, itu buat dipersembahkan di mesbah. Dan hewan haram sekitar 1.200 sampai 1.400 ekor. Saudara, makanannya, ini penghitungan mereka, sekitar 30 ton per hari. Saudara bisa bayangkan. Kotorannya, saudara, itu yang lebih menjijikan ya, yang harus dikerjain, dibuang setiap hari sama 8 orang ini.
Saudara, kotorannya minimal itu katanya 15 ton per hari. Saudara, seandainya hari itu saudara dari sini dan mesbah saudara adalah memberi makan binatang, membuang kotoran binatang, tinggal bersama binatang. Ada hari-hari tidak bisa keluar sama sekali karena hujan, 40 hari 40 malam. Jendela pun tidak bisa dibuka karena air akan masuk semua. Saudara, apakah kita bisa bersyukur? Apakah kita bisa menyanyikan pujian? Apakah kita bisa hari-hari itu, saudara? Kata Tuhan baik. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin ada yang harus memelihara mama pagi, siang, sore karena stroke. Saudara, mungkin ada yang harus berurusan dengan saudaranya yang stres. Saudara, mungkin ada yang sedang menghadapi saudara kerja dan rasanya tak pernah cukup. Tapi pada saat-saat seperti itu sebenarnya mesbah yang sedang dihadapkan. Kita bisa bersyukur. Kenapa Tuhan begitu menyukai Nuh? Mungkin ketika dia membuang kotoran, dia nyanyi bilang, Tuhan terima kasih aku masih hidup. Mungkin ketika dia, saudara, harus kasih makan binatang, dia berkata, Tuhan ini anugerah. Ketika bau binatang itu menyesakkan badan, saudara, anak-anaknya nyanyi dan nyembah Tuhan. Dia berkata, kita orang-orang yang paling beruntung seluruh dunia. Bisakah saudara bersikap seperti itu? Lalu Nuh membangun mesbah bagi Tuhan. Dan ini materainya. Ia mengambil dari setiap binatang yang tidak haram, dari setiap burung yang tidak haram, lalu mempersembahkan korban di atas mesbah. Ujungnya apa? Saudara, ujungnya ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Dan sejak kecilnya aku tak akan membiarkan lagi, tidak akan membinasakan lagi yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, satu mesbah menghentikan bencana selamanya. Tapi sekali lagi, mesbah itu bukan pada waktu dia bakar. Saudara, korban. Tapi setiap hari selama 370 hari. Saudara, Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama kamu turun-temurun selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Setiap kali mesbah diletakkan, dan setiap kali cawan itu penuh, ada sebuah perjanjian. Dan perjanjian ini luar biasa. Tidak akan ada air bah lagi selamanya. Tidak ada kehancuran total seperti yang pernah Tuhan buat selama-lamanya. Saudara, Nuh mencapai puncak destininya. Berdiri di antara Tuhan dan manusia. Menghentikan sebuah kehancuran total. Mungkin hari ini saudara berkata, Bu, saya ngapain? Apa hubungannya? Tahukah saudara hari ini apa yang sedang terjadi? Seluruh dunia diancam oleh resesi. Saudara, seluruh dunia diancam oleh kesesakan besar. Sampai ayatnya berkata kesesakan itu tidak pernah terjadi lagi seperti dari awal dunia dijadikan.
sampai pada akhirnya. Saudara, hari ini Indonesia bukan biasa-biasa saja. Saudara, ada banyak orang yang sudah mengeluh karena kehilangan pekerjaan, karena harga mulai merayap naik. Saudara, ada banyak orang-orang Cina yang sudah balik ke Cina. Saudara, ada banyak saudara uang yang sudah dikeluarkan dari Indonesia. Saudara, dan ada banyak ancaman nuklir, ancaman kelaparan. Tapi hari ini saya mau berkata, adakah di sini orang-orang yang akan mendirikan mezbah? AOC Imam punya sebuah destiny, berdiri di antara Tuhan dan manusia, menghentikan semua bencana. Doa pagi saudara menghentikan banyak. Tapi maukah saudara di sini semua memberi mezbah? Mezbah pada waktu saudara sendiri di rumah. Mezbah ketika saudara berhadapan dengan hal yang paling tidak enak. Dan itu akan naik. Untuk sekali lagi menghentikan kesesakan besar. Sekali lagi menghentikan cuaca ekstrim. Sekali lagi menghentikan saudara resesi, kelaparan, kerusuhan yang ingin iblis buat atas Indonesia. Saudara, seorang teman saya, saudara, dia kena banyak sekali penyakit. Saudara, dia kena penyakit autoimun, terus kemudian dia juga kena penyakit kanker. Dia juga kena penyakit saudara ya, yang membuat dia benar-benar saudara menderita. Tapi yang ajaib, ketika dia kena semuanya itu, maka dia memilih mendirikan mezbah. Sebelum kena itu dia setiap hari kerja, bahagia, cari uang. Dan dia bilang, sekarang saya memastikan saya berdoa 4 jam. Pagi, siang, sore, malam. Dia bilang, saya memastikan setiap jam dia berdoa dan menyanyi 5 menit walaupun cuma berbahasa roh dan nyanyi 1 lagu. Saudara, dia memastikan baca Alkitab 12 fatsal. Saudara, dia berkata, saya tidak peduli keadaan saya makin buruk. Saya mau dirikan mezbah buat Tuhan. Saudara, dia memastikan setiap hari dia besuk ke rumah sakit maupun ke orang-orang yang dia dengar sakit. Bahkan setiap minggu dia ambil keputusan untuk turun ke jalan. Saudara, untuk memberkati orang-orang miskin dalam keadaannya yang sangat-sangat menderita. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan buat keajaiban demi keajaiban. Saudara, tiba-tiba saudara tidak tahu bagaimana ceritanya, dia dapat warisan. Yang harusnya warisan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia cuma keponakan. Saudara, dia dapat warisan. Setelah dapat warisan, saudara, belum selesai. Saudara, Tuhan memberkati lagi. Saudara, dengan anak-anaknya semuanya dapat beasiswa. Saudara, Tuhan memberkati lagi. Di mana suaminya saudara naik pangkat, dapat gaji, dapat pekerjaan yang ajaib. Dan ujungnya Tuhan menyembuhkan semuanya. Dan dia berkata, hari itu aku pikir itu adalah saat-saat terakhir sebelum aku pulang ke surga. Tapi ketika itu dijalani dengan mezbah, itu ternyata bukan saat terakhir dia pulang ke surga. Tapi saat-saat terakhir meninggalkan semua zona nyaman. Dan pindah ke zona baru. Masa kelimpahan, masa berkat, masa kemuliaan, masa keajaiban. Siapapun hari ini saudara. Saudara mungkin bilang, Bu, kau tidak tahu apa yang sedang saya alami. Ubah penderitaanmu jadi mezbah. Ubah pekerjaanmu jadi mezbah. Ubah setiap pengorbananmu jadi pujian dan ucapan syukur. Maka itu akan membuat kepada perjanjian
dan perjanjian akan membawa ke puncak destiny. Saudara, mari kita lihat yang kedua, Abraham. Kita tahu ceritanya. Abraham mempersembahkan mezbah. Dan mezbahnya adalah yang paling dikasihi. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya, diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, ada saatnya Tuhan minta mezbah yang kedua, yaitu yang paling kita kasih. Saya tidak tahu apa yang saudara paling kasihi. Mungkin itu uang, mungkin itu keluarga, mungkin itu nama baik, mungkin itu saudara ya kenyamanan. Tapi Tuhan bilang, pisah Nana, yang paling kau kasihi, engkau letakkan di mezbah. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak minta yang paling kita kasihi. Tapi Tuhan minta kita ambil pisau untuk menyembelih sesuatu yang kita tahu itu sangat sakit. Saya sering berkata di tempat saya di Manaim, di golongan tentara. Saya bilang tentara kalau tidak pernah kena peluru, namanya bukan tentara tapi peragawati. Saya bilang, saudara, kalau saudara tentara biasanya harus ada goresan, ada bekas luka, harus ada bekas kena peluru. Tapi saya bilang, kalau kita lihat film Rambo atau film-film yang heroik ya, maka saudara pada waktu kena peluru, saudara mereka akan bakar pisau. Dan mereka akan ambil pisaunya, tarik saudara, jret itu saudara ya, korek itu peluru. Saudara kemudian disiram saudara sama whisky ya, saudara ya, atau alkohol. Atau kalau tidak ada alkohol, mereka akan ambil pisau saudara dan ditaruh di lukanya. Supaya apa? Tidak infeksi. Supaya nutup dengan luka bakar. Kita bisa bayangkan sakitnya. Tapi itu adalah tindakan normal. Ketika saudara seorang prajurit, seorang tentara di medan perang. Setiap hari kita ada di perang, saudara. Perang itu ada 4. Yang pertama, perang melawan kedagingan kita, kemalasan kita, kebodohan kita, kenyamanan kita. Saudara, perang yang kedua melawan iblis. Kita tahulah penguasa di udara. Saudara, semua suara-suara. Yang ketiga melawan dunia. Semua yang ditawarkan, uang, TV, saudara, sosmed, apapun lah. Saudara, yang keempat melawan semua masalah. Melawan semua target yang Tuhan mau. Dan kita harus merayap ke atas. Bisakah kita ambil pisau untuk memotongnya? Saudara, dalam hidup saya berkali-kali harus melakukan itu. Dan saya tahu Tuhan berikan kehormatan kalau kita harus melewati itu. Itu bukan kesakitan, itu bukan hukuman, itu kehormatan. Sebagai seorang tentara, kalau tidak ada luka, kurang sah rasanya. Tapi kalau ada luka, itu kehormatan. Asal lukanya bukan karena bodoh, tapi karena saudara pertempuran yang seharusnya dilewati. Saudara, hari itu saya pulang dari Belanda. Dan saya akhirnya bangga banget. Saudara berhasil lulus di TU Delft. Sekolah nomor 1 di dunia. Tersusah arsitek. Saudara, dan saya pikir Tuhan akan kasih saya kerjaan bagus. Hari itu saya pilih, padahal itu saudara bisa bayangkan ya.
Saudara, itu tahun 1992, saudara. Dan hari itu saya sudah terima gaji 20 juta. Saudara, 1992. Tapi Tuhan bilang, buang itu ijazah. Kembalikan semuanya. Enggak ada gaji. Saudara, hari itu saya dapat mobil. Saya dapat supir. Saudara, dan Tuhan bilang, kembalikan itu semua. Buang ijazahmu. Dan mulai melayani aku. Saudara, itu adalah pisau yang saya harus ambil. Untuk memotong semua yang saya banggakan. Saudara, sejak saya kembalikan dan saya buang ijazah saya mulai pelayanan. Saudara, bahkan untuk dari tempat saya tinggal, pergi ke tempat pelayanan aja saya nggak ada uang, saudara. Jadi saya harus jalan kaki. Dan kalau yang tahu Bekasi, saudara, itu sampai, saudara ya, di tempat mangkal bus, itu aja kira-kira setengah jam, saudara. Dan setelah sampai di situ, saudara, saya harus nunggu sampai busnya penuh. Kalau busnya penuh, saya baru berani loncat. Tujuannya apa? Kalau busnya penuh nggak akan ditagih. Kondekturnya nggak bisa, saudara, nagih karena berdesak-desakan. Dan saya akan turun di tempat semua orang turun supaya saya tidak ditagih, saudara. Hari itu salah satu yang buat saya fenomena. Saya dapat tawaran ke Bandung, pelayanan ke Bandung. Masalahnya saya gak punya uang 1 sen pun buat beli tiket. Saudara, dan saya dalam keadaan hamil, saudara. Jadi apa yang saya buat? Saya ke Gambir. Saudara, sama lagi. Saya menunggu sampai kereta mulai jalan, saudara. Setelah kereta mulai jalan, saya lompat, saudara. Dalam keadaan hamil, saudara. Tapi itu adalah kehormatan. Tapi itu belum selesai. Saudara, di saat saya mulai pelayanan, tiba-tiba Tuhan bilang begini, aku mau kamu buka pelayanan di Bantar Gebang. Di tempat sampah dari seluruh Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, saudara, Bekasi. Dan untuk ke sana hari itu ya, kalau hari ini sudah bagus lah. Hari itu saudara, untuk ke sana, saudara mesti ikut sama truk sampah. Jadi saudara harus berhenti di pinggir jalan, panggil truk sampah, saudara. Dan saudara harus ikut naik ke truk sampah sampai ke Bantar Gebang. Yang mengerikan di sana semua lalat. Saudara, nggak ada nih tanah begini kelihatan tuh, nggak ada, hitam, bukan marmer itu. Kalau saudara datangin, lalat semua. Setiap kali saya khotbah, ya saya kumpulkan anak-anak, saya bawa makanan, saudara, saya sharing. Dan setiap kali saya khotbah, lalat masuk, bam. Kalau sudah masuk susah, masa di depan umum khotbah, kan nggak mungkin. Jadi saya telan. Kalau sudah tanya berapa kali saya menelan, nggak tahu, saudara. Nggak tahu. Saudara, salah satu juga yang saya bilang, Tuhan, gitu ya. Saya akan selalu mengunjungi mereka dari rumah ke rumah. Dan mereka akan kasih kita, salah satunya itu rengginan. Saudara tahu rengginan ya? Saudara, dari beras dari nasi yang dijemur. Masalahnya nasinya ngambil dari tempat sampah, saudara. Saudara, itu kalau di Bantar Gebang menjadi makanan mereka wajib. Saudara, itu nasi yang dari tempat sampah itu semua dicuci. Terus dijemur, saudara. Setelah dijemur, dipotong-potong, saudara, digoreng. Dan itu makanan mereka. Dan kalau saya masuk ke mereka, maka itu menjadi makanan wajib, saudara. Kita akan makan sama-sama itu. Di awal-awal saya berpikir, Tuhan, saya bisa lihat jamurnya. Walaupun sudah digoreng,
Saudara, itu kalau rengginan biasa putih, kalau ini lain saudara, ada putih, ada abu-abunya, ada oranyenya, ada coklatnya. Tapi itu adalah bagian dari memotong setiap kenyamanan saya. Itu adalah mezbah yang hari itu Tuhan mau saya letakkan. Tapi puncaknya, hari itu saya mengandung anak saya yang ketiga. Saudara, dan anak saya kena virus yang cuma ada di tempat sampah. Dokter bilang tidak ada obatnya. Hari itu anak saya sudah mati 6 kali. Tapi bangkit lagi. Akhirnya Tuhan bilang bawa dia pulang. Karena dia harus pulang di rumahmu. Saya bawa anak saya pulang. Sepanjang malam saya nyanyi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Saya nyembah Tuhan, saya basah roh. Saudara, dan saya tiba-tiba lihat malaikat besar. Malaikat itu siap ambil anak saya bilang iya. Saya angkat anak saya. Dan saya tahu malaikat bawa gendong anak saya. Sampailah anak saya di tangan Tuhan. Dan hari itu anak saya meninggal dunia. Seringkali mezbah harus diletakkan. Seringkali kita harus memotong semua yang nikmat, yang nyaman. Tapi ayatnya berkata, apa hasilnya? Katanya, aku bersumpah demi diriku, karena engkau berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh, dan keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, hari ini saya melihat sedikit banyak firman ini digenapi. Di Bantar Gebang yang dulu 99% saudara agama seberang dan tidak pernah terjadi apa-apa. Sekolah tidak ada. Hari ini sekolah Kristen, sekolah kami dari TK sampai SMA. Tapi selain sekolah kami ada 4 sekolah lain. Saudara, sekarang Bantar Gebang berubah. Saudara, yang ajaib di tempat Bantar Gebang itu ada gereja. Saudara, ada rumah singgah. Sering banget ada lawatan. Kalau kita bikin KKR di jalan-jalan nyembah, mereka semuanya enggak masalah. Dan keajaiban demi keajaiban terjadi di tempat itu. Saudara, saya melihat hari ini kami ada di 38 provinsi, bahkan bangsa-bangsa. Saya melihat bagaimana berkat Tuhan yang ajaib. Saudara, doakan kami akan berangkat lagi 1 pesawat, pulang pergi tanggal 5 sampai tanggal 14 Mei. Saudara, dan saya cuma bisa bilang, Tuhan, Engkau ajaib dalam segala sesuatu. Kau dahsyat dalam segala sesuatu. Abraham mencapai puncak destiny. Dia jadi berkat buat banyak orang. Bahkan keselamatan seluruh dunia lewat hidupnya. Ketika dia berani mengambil pisau dan meletakkan yang dia kasihi. Saya tidak tahu apa yang saudara kasihi. Tapi hari itu, ketika saya melangkah ke Bantar Gebang, hari itu, ketika saya melempar ijazah saya, hari itu ketika saya makan lalat, makan nasi basi, ketika saya angkat anak saya tahu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Dia mau bawa saya
ke puncak destiny. Untuk sebuah lawatan, untuk sebuah kemuliaan yang lebih besar. Mari kita lihat yang ketiga. Saudara, ada Daud. Daud membangun Mezpah dengan setiap 6 langkah. Dia kembali ke hadirat Tuhan. Dia bersorak. Dia menyanyi. Apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka dia mengorbankan seekor lembu, seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia memakai baju efod, kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak-sorai bunyi sangkakala. Saudara, 6 adalah lambang angka manusia. Daud mau berkata, Tuhan, setiap kemanusiaanku, kedaginganku, mahkotaku, kuletakkan di hadirat-Mu. Cuma buat Engkau dan tidak ada yang lain. Ada banyak orang, saudara, yang memilih untuk membangun kemuliaannya. Tapi di tempat saya ada seseorang yang di puncak destininya, kelihatannya di puncak kemuliaannya. Saudara, hari itu dia menjadi kepala sekolah dari international school. Saudara, gajinya ratusan juta. Saudara, dan dia ketemu saya. Dia berkata, ini bukan puncak dari destiny, tapi ini puncak dari kenyamanan saya. Terus dia bilang, Bu, Tuhan suruh saya bantu ibu buat sekolah untuk orang miskin, untuk orang bodoh, untuk orang yang sangat tidak berpendidikan, kurang ajar. Saya bilang sama dia, saya tidak bisa loh. Saya tidak bisa kasih uang. Dia bilang, enggak, saya tidak mau dibayar. Saudara, dia lepaskan. Dan dia masuk ke tempat kami. Dia bangun sekolah di tempat kami. Sampai hari ini. Saudara, ada Bu Iren. Hari itu dia lagi pegang 12 triliun. Dengan gaji ratusan juta di BCA. Dan sekali lagi dia datang dan dia berkata, Tuhan bilang, aku harus letakkan ini. Dan aku harus masuk ke Mahanaim. Semua orang bilang gila. Kalau saudara tahu dia dapat berapa dari saya? 500.000 per bulan. Saya bilang, ini cuma benih. Saya tidak bisa kasih lebih. Sedangkan gajinya lebih dari 200 juta per bulan. Hari itu. Saudara, ada Pak Luki. Hari itu dia lagi pegang seluruh Excel. Saudara, dan dia lepaskan. Dan dari itu dia gajinya puluhan juta. Dan hari itu saya kasih dia 250.000. Dia harus keluarkan ketiga anaknya dari sekolah paling baik di seluruh Indonesia. Masuk ke sekolah Mahanaim. Dari anaknya makan yang terbaik. Saudara, anaknya harus makan kangkung. Hampir setiap hari. Karena kangkung itu gak usah beli, saudara. Dulu di tempat kami ada sungai. Dan sungai itu, saudara, penuh kangkung. Jadi kalau anak rumah singgah kepepet, gak ada apa-apa, kami akan ambil tuh kangkung, saudara. Saudara, kalau tidak ada makanan di rumah, kami akan ambil itu kangkung, saudara. Karena itu gratis, saudara, tumbuh setiap hari. Dan hari itu, sungguh-sungguh buat kami adalah memotong daging. Tapi hari ini, saya melihat semua yang ajaib. Saya melihat bagaimana Bu Iren
Saudara, Tuhan kasih rumah lebih besar. Bagaimana saya melihat anak-anak kami semua jadi. Anaknya Pak Luki 3 cowok. Semuanya sudah jadi, sudah kerja. Saya cuma bisa berkata, Tuhan, saya tidak tahu caranya bagaimana Engkau membawa kami. Tapi Engkau melakukan keajaiban demi keajaiban. Tapi mezbah itu harus diletakkan. Ujungnya apa? Ayatnya berkata, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarganya, kerajaanmu akan kokoh untuk selamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, tidak peduli siapa saudara, dan gak ada yang tahu apa yang saudara letakkan. Letakkan, saudara. Kalau mezbah itu ditawarkan, berkat gak pernah lari dari hidupmu. Ini kejadian yang paling fresh, saudara. Mungkin saudara tahu salah satu penyanyi kami yang suaranya lumayan bagus, Kak Olvi, saudara. Saudara, dia itu penyanyi yang sebenarnya juara se-Indonesia, saudara. Bahkan se-Jepang, se-Asia. Singkat cerita, dia memilih Tuhan lah. Dia nyanyi, dia tidak berkiprah di dunia musik dunia. Tapi dia memilih Tuhan. Orang gak ada yang tahu, saudara. Buat semua WL dia biasa aja. Tapi kalau saudara tahu, sesuatu yang dia salibkan dagingnya seperti Daud 6 langkah. Apa yang dia buat setiap hari. Dia akan bangun jam 3. Dia akan lari seluruh Mahanaim, Kemang keliling. Sembari nyanyi, saudara. Dan dia lakukan tidak setahun 2 tahun. Dia sudah lakukan 10 tahun. Saudara, sepertinya kalau saudara tanya PK-nya berapa? 300.000. 10 tahun. 300.000. Saudara, dan selebihnya dia dapat gak tahu dari mana lah. Pokoknya benih dari Mahanaim cuma 300.000. Dan dia hidup. Dan dia pelihara 2 anak. Anaknya dua-duanya sudah jadi sekarang. Tapi tiba-tiba, saudara, Tuhan itu Allah yang ajaib. Saudara, tiba-tiba ada seorang yang bertemu dengan dia dan berkata, kamu itu gak pernah urus ya surat kawin, kakak, warisan dan apapun. Singkat cerita, saudara, dia bilang enggak. Terus pengacaranya nih yang ngotot bilang ini, urus. Tidak tahu bagaimana nanti, ayo urus. Saudara, dan singkat cerita, dia itu cuma punya surat pemberkatan nikah. Tidak pernah ngurus sampai saudara pengadilan dan sampai saudara ya resmi. Dan dia sudah menikah 31 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin gereja masih nyimpen saudara akte asli pemberkatan nikah? Gak mungkin kan? Tapi pengacara bilang kalau gak ada itu gak bisa diurus semuanya. Saudara, akhirnya dia datang ke tempat gerejanya. Saudara, gerejanya bilang begini, kami baru beres-beres. Dan akte nikah segini gini, saudara. Selama 30 tahun kami mau buang. Dan saudara mau tahu, yang paling atas akte nikahnya Olvi. Saudara, itu terlambat 1 hari. Itu lenyap semuanya. Saudara, itu paling atas, kayak malaikat sudah atur. Taruh di atas, saudara. Saudara, dan singkat cerita, diberesin semuanya. Dan saudara mau tahu, hari ini ternyata dia berhak untuk menerima warisan dari mendiang suaminya. 21 M, saudara. Saudara bisa bayangkan. Saudara, dan sudah sah. Hari ini dia punya rumah, punya mobil dari mendiang suaminya. Jadi suaminya itu meninggal. Dia menikah sama suaminya 13 tahun.
Kemudian suaminya meninggal. Dan dia itu, saudara, dia merasa suaminya banyak utang. Dia merasa suaminya sangat miskin karena suaminya jatuh ke narkoba. Saudara, judi. Jadi hari itu dia sangat miskin. Saudara, dia nyanyi di pub untuk menghidupi anaknya. Selesai jam 4 pagi, dia nyanyi itu mulai jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Saudara, jam 4 pagi dia akan naik motor ke Mahanaim. Dan dia akan melayani di Mahanaim. Saudara, itu keadaannya. Tapi saudara, ketika diurus, ternyata suaminya itu punya rumah. Punya mobil atas nama suaminya. Saudara, dan akhirnya itu diserahkan ke dia dan anak-anaknya. Saudara, dan tiba-tiba orang yang setiap bulan cuma punya 300.000 itu, hari ini punya rumah. Saudara, seharga 15 M. Belum lagi mobil, belum lagi barang-barang warisan dari suaminya. Saudara, yang kalau dijumlah semua kira-kira 21 M. Sekali lagi, Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Tuhan yang bisa memberkati engkau dengan cara yang tidak pernah engkau bisa mengerti. Saudara, salah satunya ternyata suaminya itu hobi, saudara, pelihara apa? Guci tua. Dan guci-guci tua itu ditaruh di gudang. Padahal satu gucinya itu bisa 1 M. Coba saudara bayangkan. Saudara, dan itu tiba-tiba membuat mereka sangat diberkati. Kami sampai berkata, kalau hari itu dia tidak ketemu pengacara yang baik. Pengacara yang bilang ini enggak bisa. Dia bilang gini, enggak ada apa-apa. Suami saya miskin, kere. Enggak. Kita belum tahu. Telusuri semuanya. Urus dulu sampai benar. Dan ketika sudah diurus, dicek. Ternyata suaminya punya tanah, punya rumah, punya mobil, saudara, dan punya guci antik. Tuhan punya berkat buat setiap kita. Tuhan punya cara buat setiap kita. Tuhan punya kemuliaan buat setiap saudara. Tapi persoalannya, apakah kita berani untuk memotong daging kita dan untuk berkata, Tuhan, tiap langkahku aku bawa untuk kemuliaan. Jangan cari panggung di sini, tapi personal mesbah pribadimu. Itu yang akan sangat menentukan. Tuhan tidak lihat apa yang dilihat manusia. Saudara, yang keempat adalah mesbah Daniel. Saudara, kesetiaan doa Daniel membuatnya masuk ke lubang singa. Itulah mesbahnya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, pergilah dia ke rumah. Di kamarnya ada tingkap langit. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu dilemparkannya Daniel ke dalam gua singa. Tapi berbicaralah dia kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara, kita teruskan, hasilnya apa? Seluruh orang harus menyembah Allahnya Daniel. Saudara, ini ujungnya lawatan. Bersama ini kuperintahkan bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kuasanya tidak akan berakhir. Saya tidak tahu apakah saudara pernah ada di titik
Di mana saudara bisa pilih jalan yang gampang. Atau saudara pilih cara Tuhan yang sepertinya membawa kepada kematian. Saudara dalam hidup ini mungkin saudara bisa korupsi. Dan ini korupsi berjemaah yang gak akan kelihatan. Atau saudara harus berkata no. Dan ujungnya saudara diusir, dikeluarkan. Saudara bisakah saudara pada waktu semua juga begitu? Tanda tangan aja. Dan saudara bilang enggak, ini bukan dari Tuhan. Dan saudara punya banyak musuh. Karena menyuarakan yang dari Tuhan. Saudara mungkin Tuhan suruh melakukan yang sangat aneh. Dan tiba-tiba semua orang berkata gila. Tapi maukah saudara berkata Tuhan, apapun harganya. Sekalipun untuk gua singa. Aku mau belajar percaya. Saudara itu, teman saya itu, dia ada di pemerintahan. Dan semua korupsi berjemaah, saudara. Artinya semuanya korupsi. Yang tidak terima, itu yang bermasalah. Saudara, dan ketika dia tidak mau terima. Dan dia tidak mau tanda tangan proyek-proyek fiktif. Saudara, dia difitnah. Dan dia dilempar, saudara. Dari Jakarta. Saudara dari, kalau saudara tahu pejabat itu ada rankingnya, diturunkan. Kemudian dilempar ke daerah. Daerahnya gak kira-kira. Saudara ke Maluku. Tidak ada apa-apa. Saudara, dan sekolah saja tidak ada buat anaknya. Dan hari itu dia berkata, Tuhan, kalau ini harus menjadi guaku, aku berkata terima kasih. Dan ketika dia dilempar ke sana, saudara, dan dia terima. Ternyata tidak sampai 3 bulan. Saudara, ada tambang yang dibuka. Saudara, dan dia buka restoran. Saudara itu wah kayak kacang goreng yang belanja semua orang Cina, orang asing. Saudara, dia bikin kos-kosan, semua yang masuk orang asing. Saudara, dia bikin apa saja, saudara. Itu berhasil seperti saudara, tiba-tiba berkat tercurah dari surga. Saudara, dia buat sekolah buat anaknya, sekalian buat memberkati banyak orang. Saudara, dan tiba-tiba hidupnya sangat kaya raya. Dia menjadi penguasa di sana. Dia sangat diberkati. Saudara, seluruh pulau menghormati dia. Dan dia berkata hari itu, saya pikir ini gua. Ternyata ini istana. Saya pikir saya direndahkan. Ternyata Tuhan sedang membanting saya ke bawah untuk saya naik ke atas. Saya pikir dikorbankan. Tapi saya sedang dipelihara. Diselamatkan. Temannya semua masuk penjara, saudara. Ujungnya dalam 10 tahun. Satu demi satu temannya masuk penjara. Cuma dia yang selamat. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Jangan saudara berpikir negatif dengan Tuhan. Dia berkata hari itu saya pikir Tuhan tega sama saya. Ternyata Tuhan sayang dengan saya. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang buat dalam hidupmu. Dia sayang sama saudara. Dia sedang menyelamatkan. Dia sedang taruh saudara di istana. Dia sedang angkat saudara sangat tinggi. Dia sedang buat sebuah keajaiban. Seorang teman lagi, saudara, hari itu dia ada di Semarang. Dan tiba-tiba karena seperti ini,
temannya saudara licik. Dan kemudian dia yang dimakankan sampai habis saudara. Dan dia akhirnya berangkat ke Bekasi. Dan dia kontrak di Bekasi. Anaknya masuk sekolah ke Mahanaim. Karena apa? Sekolahnya gak bayar. Dan hari itu dia berpikir, dia habis. Tapi ternyata saudara, anaknya semua jadi pahlawan. Semua S2. Semua melayani di Mahanaim. Saudara, dan dia Tuhan bangkitkan ketika di Bekasi. Dia punya usaha sendiri. Kalau dulu di Semarang kongsian, sekarang sendiri. Menjadi besar, menjadi kaya. Ketika dia berangkat dari Semarang, saudara, rumahnya di Semarang kira-kira 100 meter persegi. Saudara, dia jual, dia lepaskan. Dia ke Mahanaim kontrak. Tapi hari ini dia punya rumah 3-4 kali lebih besar. Ketika di Semarang dia mobil aja gak punya. Sekarang punya lebih dari 4 mobil. Saudara, dan sekali lagi dia bilang, hari itu saya pikir Tuhan buang saya. Padahal Tuhan sedang siapkan kemuliaan besar. Tapi biarkan ketika saudara melewati itu, tahulah saudara, itu mesbah. Jangan kotori mesbah dengan marah. Jangan kotori mesbah dengan bersungut-sungut. Jangan kotori mesbah dengan curiga dengan Tuhan. Jangan kotori mesbah dengan saudara berkata, saya keluar dari pelayanan. Saya tidak percaya lagi. Saya tidak mau menyembah lagi. Maka itu akan menjadi batu sandungan. Itu akan menjadi tempat kegagalan. Itu akan menjadi tempat kehancuran. Tapi apapun yang saudara hadapi, kalau saudara bangun mesbah dengan pujian, dengan penyembahan, dengan ucapan syukur, dengan percaya, itu akan berubah menjadi perjanjian. Dan perjanjian membawa saudara ke puncak destiny. Terakhir, saudara, ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesakh, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat. Saudara, hari itu mereka berkata, kalau Tuhan bisa menyelamatkan, terpujilah nama Tuhan. Tapi seandainya Tuhan tidak mau menyelamatkan, maka saya tidak akan menyembah kepada yang lain. Saudara, dan saya katakan, mesbah komitmen. Ketika api menyala, ketika tantangan di depan, bisakah komitmen kita, Tuhan tolong atau tidak? Aku mengucap syukur. Tuhan ambil atau Tuhan beri? Aku mengucap syukur. Tuhan biarkan atau Tuhan luputkan? Aku mengucap syukur. Saudara, berkali-kali saya menghadapi ini. Ketika itu Mahanaim diserbu. Saudara, dan saya bilang sama suami saya akan temui mereka. Tuhan luputkan atau Tuhan biarkan? Terpujilah nama Tuhan. Saudara, di kesempatan yang lain, saudara, orang bawa golok dan pistol. Saudara masuk di rumah saya. Dan sekali lagi saya berkata, apapun yang terjadi, saya mau belajar untuk percaya dan bersyukur. Tapi kami pernah, saudara, sampai ditangkap dan sampai dimasukkan dalam penjara karena Injil. Tapi saya bersyukur, teman-teman kami berkata terima kasih karena kami boleh menderita bagi Kristus. Sekali lagi, ujungnya apa? Alkitab berkata, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, bahasa yang mengucapkan kata penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego
akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan jadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Percayalah, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tapi ubah setiap kesempatan jadi mezbah, maka saudara akan sampai puncak destiny. Mari kita nyanyikan, aku punya Allah yang besar. Punya Tuhan yang besar. Mari bangkit berdiri dan Yang percaya. telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Biar saudara nyanyikan dengan semangat dan dengan iman. Saya mau dengar dari mulut saudara. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. katakan aku percaya. Berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Tiada paratasi. Kemenangan darimu. Inilah anak-anakmu. Kami mau berjalan sampai puncak destiny dengan anugerah, dengan kekuatan, dengan keajaiban yang daripadamu. Engkau yang bisa mengenapi, Engkau yang memegang tangan kami. Apapun Tuhan, mari terima iman, mari terima kekuatan, mari terima anugerah untuk percaya, untuk melewati segala keadaan. Mari terima keberanian, terima roh keperkasaan. Saudara, saya tidak tahu yang saudara hadapi, tapi Tuhan berkata ada banyak saudara yang sedang melewati lembah-lembah air mata. Ada banyak lembah kesakitan. Ada banyak yang sedang melewati masa-masa di mana sepertinya engkau di dalam kesesakan. Tapi hari ini Tuhan bilang, nah, maukah engkau meletakkan korban? Maukah engkau mengisi mezbah itu dengan ucapan syukur, dengan iman, dengan percaya? Maukah engkau mengisi mezbah itu dengan pelayanan yang bahkan harus memotong setiap dagingmu? Aku Tuhan yang mau meluputkan. Aku Tuhan yang ingin mengangkat. Aku Tuhan yang ingin memberkati. Aku Tuhan yang mau membawa engkau ke jalan-jalan yang ajaib. Tapi bolehkah mezbah itu terisi dengan semua cinta, semua gairah, semua komitmen, sampai semua genap. Saya berdoa engkau masing-masing mengambil keputusan, dan biar itu jadi mezbah yang mendatangkan perjanjian, dan perjanjian itu membawa engkau ke puncak destiny. Biar semua yang percaya bernyanyi, hatiku percaya. Biar itu sebagai iman, sebagai tekad, sebagai komitmen. Hatiku percaya ketika dalam masalah